Terima kasih kepada para sahabat yang telah like, komentar dan juga subscribe ke channel kami. Kami doakan semoga diberikan umur panjang oleh Tuhan Yang Maha Esa dan diberi kemudahan dalam mengarungi kehidupan di dunia ini, dan selamat hingga akhirat. Kali ini kita akan mengungkapkan fakta-fakta unik dan aneh tentang kehidupan orang Jepang yang mungkin tidak akan kita temukan di negara lain. Jepang, negara dengan teknologi maju, budaya kaya, dan tradisi kuat, juga dikenal dengan gaya hidup dan kebiasaannya yang seringkali mengundang rasa heran bagi banyak orang di dunia. Dari menyewa pacar, mesin penjual otomatis yang menjual barang-barang tak terduga, hingga acara game show yang terkesan ekstrim dan penuh aksi, ada banyak hal menarik yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di sana. Semua ini bukan hanya mencerminkan kreativitas dan keunikan budaya Jepang, tetapi juga cara mereka menghadapi dunia modern dengan pendekatan yang berbeda. Mari kita jelajahi bersama sisi-sisi menarik dari negeri Sakura yang mungkin belum pernah Anda ketahui. Layanan penyewaan pacar. Di Jepang, layanan penyewaan pacar telah menjadi tren yang unik dan mencerminkan perubahan dalam pola sosial modern di sana. Layanan ini menawarkan kesempatan bagi siapa saja yang merasa kesepian atau terlalu sibuk untuk berkencan, untuk menyewa seorang wanita sebagai pacar sementara. Hubungan ini biasanya bersifat non-romantis dan dijaga tetap profesional, di mana klien dapat memilih pacar untuk menemaninya dalam kegiatan seperti makan malam, menonton film, atau sekadar berjalan-jalan di kota. Fenomena ini muncul sebagai solusi bagi banyak orang di Jepang yang merasa kesulitan untuk membina hubungan karena kesibukan atau tekanan hidup modern. Bahkan, ada banyak jenis layanan penyewaan, termasuk rent a family atau rent a friend, yang menunjukkan betapa tingginya kebutuhan akan hubungan sosial yang nyaman di tengah rutinitas yang padat. Layanan penyewaan pacar ini mungkin terdengar aneh bagi orang di luar Jepang, tetapi di sana, ini dianggap sebagai cara praktis untuk memenuhi kebutuhan emosional sementara tanpa melibatkan komitmen jangka panjang. Mesin penjual otomatis. Jepang dikenal sebagai negara dengan jumlah mesin penjual otomatis terbanyak di dunia, dengan lebih dari 5 juta mesin tersebar di seluruh pelosok negeri. Mesin ini tidak hanya menjual minuman atau makanan ringan seperti di negara lain, tetapi juga menawarkan barang-barang yang tidak biasa, seperti payung, telur segar, bunga, hingga dasi dan pakaian dalam. Beberapa mesin bahkan menjual barang yang sangat khas Jepang, seperti ramen siap saji yang hangat, kaleng serangga peliharaan, atau masker wajah kecantikan. Keberadaan vending machine ini mencerminkan efisiensi yang dihargai oleh masyarakat Jepang, yang sangat menghargai kemudahan dan kepraktisan. Selain itu, rendahnya tingkat kejahatan di Jepang membuat vending machine dapat ditempatkan hampir di mana saja, baik di perkotaan maupun di pedesaan, tanpa khawatir dirusak atau dicuri. Fenomena ini menjadikan vending machine sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari di Jepang, menawarkan berbagai kebutuhan yang bisa didapatkan hanya dengan satu tombol. Game show. Jepang terkenal dengan acara-acara permainan televisi yang sangat unik dan seringkali aneh, bahkan bagi penonton internasional. Salah satu jenis acara paling populer adalah game show yang menguji keberanian atau daya tahan peserta dengan tantangan fisik maupun mental yang kocak dan ekstrim. Misalnya, dalam acara Gaki no Tsukai, peserta bisa dihukum dengan dipukul oleh tongkat karet jika tertawa dalam situasi yang lucu atau memalukan. Ada juga acara yang melibatkan permainan seperti Slippery Stairs, di mana peserta harus menaiki tangga yang dilumuri pelumas, menciptakan momen lucu saat mereka tergelincir berulang kali. Bagi sebagian besar orang Jepang, tontonan ini bukan hanya hiburan, tetapi juga mencerminkan gaya humor slapstick yang sudah menjadi bagian dari budaya pop mereka. Meskipun bagi penonton asing, acara ini sering terlihat aneh atau bahkan mengejutkan. Game show Jepang telah berhasil menciptakan standar baru dalam dunia hiburan, dengan keseruan dan kreativitas yang unik serta daya tarik yang sulit ditemukan di tempat lain. Pulau Hantu. Di Jepang, ada tren wisata unik bagi mereka yang gemar dengan pengalaman yang tidak biasa. Mengunjungi pulau hantu atau pulau-pulau tak berpenghuni yang dulunya ramai, namun kini ditinggalkan. Salah satu pulau terkenal yang sering menjadi tujuan adalah Pulau Hashima, atau dikenal juga sebagai Gunkanjima, atau Battleship Island, yang terletak di dekat Nagasaki. Pulau ini pernah menjadi pusat pertambangan batu bara dan dihuni ribuan orang. Tetapi setelah tambang ditutup pada 1974, seluruh penduduknya pindah dan meninggalkan pulau itu dalam kondisi kosong. Kini, bangunan-bangunan terbengkalai yang mengerikan menjadi daya tarik bagi wisatawan pemberani yang ingin merasakan suasana pulau hantu yang misterius. Beberapa tur diatur untuk berkunjung ke sana, meskipun aksesnya dibatasi karena faktor keamanan. Pulau-pulau hantu seperti Hashima menawarkan pengunjung pengalaman yang tidak biasa dan memberi pandangan sekilas ke masa lalu Jepang yang industri dan keras, sekaligus memperlihatkan dampak dari kemajuan dan penurunan ekonomi di kawasan tersebut.
Semangka persegi. Di Jepang, semangka persegi menjadi salah satu buah unik yang menarik perhatian dunia. Semangka berbentuk kotak ini awalnya diciptakan oleh para petani di Zensuji, prefektur Kagawa, dengan tujuan praktis, agar buah tersebut lebih mudah ditumpuk dan disimpan di kulkas, yang seringkali berukuran kecil di rumah-rumah Jepang. Untuk menciptakan bentuk kotak, semangka dibudidayakan dalam cetakan kaca atau kotak akrilik yang menahan pertumbuhannya, hingga menghasilkan bentuk persegi yang diinginkan. Meski terlihat menarik dan menjadi simbol kreativitas, semangka ini sebenarnya tidak dimaksudkan untuk dikonsumsi, karena lebih sering dipanen sebelum matang agar bentuknya sempurna. Dengan harga yang bisa mencapai ratusan dolar per buah, semangka persegi sering dijadikan hadiah eksklusif atau pajangan daripada makanan sehari-hari. Fenomena semangka persegi ini bukan hanya mencerminkan kreativitas masyarakat Jepang, tetapi juga menunjukkan betapa tingginya nilai estetika dalam budaya mereka, bahkan untuk hal-hal sederhana seperti buah. Es krim tidak mudah meleleh. Jepang kembali memukau dunia dengan inovasi es krim yang tidak mudah meleleh. Sebuah penemuan yang berawal dari sebuah ketidaksengajaan. Di pusat penelitian Kanazawa, para ilmuwan mencoba memanfaatkan polifenol yang diekstrak dari stroberi untuk membantu petani di daerah Tohoku yang terkena dampak gempa bumi dan tsunami. Polifenol ini ternyata memiliki kemampuan untuk membuat krim lebih stabil, sehingga mencegah es krim cepat mencair. Dari sini, terciptalah es krim yang bisa mempertahankan bentuknya bahkan saat terkena panas, membuatnya cocok untuk musim panas Jepang yang terik. Dengan tekstur dan rasa yang sama seperti es krim biasa, tetapi dengan ketahanan luar biasa terhadap panas, inovasi ini menjadi sensasi di Jepang. Es krim yang tidak mudah meleleh ini mencerminkan kreativitas dan kegigihan Jepang dalam mengatasi masalah, sekaligus menambahkan elemen unik dalam menikmati makanan manis yang dingin di tengah cuaca panas. Budaya kawaii. Budaya kawaii, yang berarti imut atau lucu, telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Jepang dan terlihat di hampir semua aspek, mulai dari mode, makanan, hingga desain produk sehari-hari. Kawaii bukan sekadar estetika, melainkan sebuah filosofi hidup yang mencerminkan sisi lembut, polos, dan menyenangkan dari kehidupan. Di kota-kota besar seperti Tokyo dan Osaka, karakter imut seperti Hello Kitty, Pikachu, dan berbagai maskot lucu menghiasi jalan-jalan, kafe, dan toko, menarik perhatian tidak hanya anak-anak tetapi juga orang dewasa. Bahkan institusi yang biasanya formal, seperti kantor polisi dan pemerintah, seringkali memiliki maskot kawaii untuk menampilkan citra yang lebih ramah. Tren ini juga mempengaruhi gaya berpakaian anak muda Jepang yang sering memilih busana berwarna cerah dan aksesori yang menambah kesan imut. Budaya kawaii menjadi semacam pelarian dari stres kehidupan modern dan menciptakan suasana hangat serta ramah di tengah kesibukan perkotaan, menjadikan Jepang salah satu negara dengan gaya hidup paling unik dan penuh warna di dunia. Pulau Kelinci. Pulau Kunoshima, yang terletak di prefektur Hiroshima, Jepang, terkenal dengan sebutan Pulau Kelinci, karena populasi kelinci liar yang berjumlah ratusan dan menjadi daya tarik wisata utama di sana. Kelinci-kelinci ini berkeliaran bebas dan jinak, sehingga para wisatawan dapat dengan mudah berinteraksi dengan mereka. Uniknya, Kunoshima memiliki sejarah kelam, karena pada masa Perang Dunia Kedua, pulau ini digunakan sebagai lokasi rahasia untuk pabrik senjata kimia oleh militer Jepang. Setelah perang berakhir, pabrik ditutup dan kelinci-kelinci tersebut diakini dilepaskan di pulau itu, lalu berkembang biak tanpa predator alami. Kini, Kunoshima menjadi destinasi populer bagi wisatawan lokal dan internasional yang datang untuk memberi makan dan bermain dengan kelinci-kelinci lucu, sekaligus merasakan perpaduan antara keindahan alam dan sejarah yang kontras. Pulau ini mencerminkan kemampuan Jepang dalam mengubah masa lalu yang kelam menjadi tempat wisata yang menyenangkan dan unik. Hutan Bambu Arashiyama. Hutan Bambu Arashiyama di Kyoto, Jepang, adalah destinasi wisata yang memikat hati dengan keindahan dan suasana magis yang menenangkan. Jalur pejalan kaki yang dikelilingi oleh batang-batang bambu tinggi ini memberikan pengalaman unik, seolah membawa pengunjung memasuki dunia yang berbeda. Cahaya matahari yang menembus celah-celah bambu menciptakan suasana dramatis yang sulit ditemukan di tempat lain. Selain keindahannya, hutan bambu Arashiyama memiliki makna budaya yang dalam bagi masyarakat Jepang, karena bambu diakini melambangkan kekuatan dan keberuntungan. Suara gemerisik bambu yang tertiup angin, dikenal sebagai salah satu dari 100 soundscapes of Japan, juga menambah suasana damai yang mendalam bagi pengunjung. Hutan ini tidak hanya menjadi tempat wisata populer, tetapi juga tempat refleksi yang mengingatkan akan keindahan alam yang sederhana dan keajaiban dari lingkungan yang terjaga. Hotel Kapsul.
Hotel kapsul adalah salah satu inovasi penginapan unik yang berasal dari Jepang, menawarkan ruang tidur yang sangat kecil namun fungsional bagi para tamu yang membutuhkan tempat istirahat tanpa menghabiskan banyak biaya. Konsep hotel kapsul pertama kali muncul di Osaka pada tahun 1979 dan dirancang untuk memenuhi kebutuhan para pekerja atau pelancong yang hanya membutuhkan tempat tidur sederhana untuk semalam. Setiap kapsul berbentuk seperti POD kecil, dilengkapi dengan fasilitas dasar seperti lampu baca, outlet listrik, dan terkadang bahkan TV kecil, dalam ruang yang cukup sempit namun teratur. Biasanya, kapsul ini disusun dalam deretan bertingkat di dalam ruangan besar. Meskipun ukurannya kecil, hotel kapsul telah berkembang menjadi bagian dari budaya modern Jepang, dan menjadi pilihan populer bagi wisatawan yang ingin merasakan pengalaman unik. Konsep ini pun telah menginspirasi hotel-hotel di seluruh dunia, menawarkan akomodasi yang tidak biasa dan efisien di tengah padatnya kota-kota besar. Taman Tepi Pantai Hitachi. Taman Tepi Pantai Hitachi, yang terletak di Hitachinaka, Prefektur Ibaraki, Jepang, adalah destinasi wisata yang luar biasa karena keindahan alamnya yang berganti-ganti sepanjang tahun. Setiap musim, taman ini menyuguhkan warna yang berbeda, berkat ribuan bunga yang ditanam dan mekar serempah. Di musim semi, bunga Nemophila atau Baby Blue Ace mekar dalam jumlah besar, menciptakan pemandangan lautan bunga biru yang seolah menyatu dengan langit. Di musim gugur, tanaman kochia berubah warna menjadi merah cerah, membuat bukit-bukit di taman ini tampak seperti lautan api yang menakjubkan. Hitachi Saashide Park bukan hanya tempat rekreasi, tetapi juga cerminan bagaimana Jepang sangat menghargai keindahan alam yang berubah-ubah sesuai musim, menawarkan suasana yang berbeda bagi pengunjung setiap kali mereka datang. Taman ini menjadi salah satu bukti bahwa Jepang tak hanya memiliki kota-kota modern, tetapi juga ruang alami yang dirawat dengan dedikasi tinggi, membuatnya terkenal sebagai surga bagi para pecinta alam dan fotografi dari seluruh dunia. Sumo. Sumo, olahraga tradisional Jepang yang sudah berusia berabad-abad, lebih dari sekadar pertandingan fisik. Ini adalah seni budaya yang kaya akan ritual dan simbolisme. Setiap pertandingan sumo diawali dengan serangkaian upacara, termasuk langkah menghentakkan kaki untuk mengusir roh jahat dan ritual menaburkan garam sebagai simbol penyucian ring pertandingan. Para pegulat, atau rikishi, mengikuti gaya hidup disiplin yang ketat, termasuk pola makan khusus dan pelatihan berat yang berlangsung di asrama-asrama sumo. Salah satu makanan utama mereka adalah chanko nabe, hidangan kaldu yang kaya nutrisi dan dirancang untuk membantu mereka mencapai berat badan yang sangat besar. Uniknya, meski ukuran tubuh adalah keunggulan, para pegulat sumo dituntut memiliki kelincahan tinggi dan keseimbangan yang kuat. Sumo juga masih mempertahankan sejumlah aturan tradisional, seperti larangan bagi wanita untuk masuk ring pertandingan karena dianggap tempat suci. Olahraga ini mencerminkan nilai-nilai Jepang tentang kekuatan, disiplin, dan penghormatan pada leluhur, menjadikannya salah satu warisan budaya paling unik dan dihormati di Jepang. Kafe Pelukan. Di Jepang, ada kafe unik yang menawarkan layanan yang tidak biasa, soine atau kafe pelukan. Di tempat seperti Soinia di Tokyo, pelanggan membayar untuk bisa tidur berpelukan dengan seorang karyawan wanita, tanpa adanya kontak fisik yang bersifat romantis atau seksual. Konsep ini muncul dari kebutuhan banyak orang di kota besar yang merasa kesepian dan mencari kenyamanan emosional tanpa komitmen. Pelanggan bisa memilih waktu yang mereka inginkan, dari beberapa menit hingga beberapa jam, dan selama itu mereka dapat merasakan kehangatan dan ketenangan dengan hanya tidur di samping seseorang. Ada pula pilihan posisi tertentu yang dapat dipesan, misalnya tidur sambil bergandengan tangan. Budaya, kafe pelukan, mencerminkan cara unik masyarakat Jepang dalam memenuhi kebutuhan emosional di tengah gaya hidup urban yang sibuk dan penuh tekanan, sekaligus menunjukkan betapa pentingnya sentuhan manusia dalam menjaga kesehatan mental. Toilet berteknologi tinggi. Jepang terkenal dengan toilet berteknologi tinggi yang menawarkan pengalaman unik dan futuristik bagi penggunanya. Dilengkapi dengan berbagai fitur canggih, seperti pemanas dudukan, bidet otomatis dengan pengaturan suhu air, serta pengering udara. Toilet ini lebih dari sekadar fasilitas sanitasi biasa. Beberapa model juga dilengkapi dengan sensor otomatis yang membuka dan menutup tutup toilet, serta penyaring aroma yang menjaga udara tetap segar. Toilet ini sering memiliki panel kontrol elektronik yang memungkinkan pengguna menyesuaikan pengaturan sesuai preferensi mereka. Bahkan beberapa dilengkapi musik atau suara aliran air untuk privasi. Meskipun awalnya terlihat rumit bagi orang asing, teknologi toilet ini mencerminkan perhatian masyarakat Jepang terhadap kenyamanan dan kebersihan. Keunikan ini telah menjadi daya tarik bagi wisatawan, yang terkadang kagum dan merasa terhibur oleh kesan masa depan yang diberikan oleh toilet di Jepang. Mandi Miramen. Di Jepang, terdapat spa unik yang menawarkan pengalaman mandi yang tidak biasa, berendam dalam kolam berisi miramen. Spa ini,
yang terletak di Yunesun Spa Resort di Hakone, menyediakan pemandian mie ramen sebagai salah satu atraksi wisata. Tentu saja, pengunjung tidak berendam dalam kuah asli yang bisa dimakan, melainkan campuran kuah ramen sintetis yang ditambahkan kolagen dan bahan-bahan yang konon bermanfaat bagi kulit. Ramen bath ini diklaim memiliki manfaat kecantikan, karena kolagen dapat membantu memperbaiki elastisitas kulit. Selain sebagai atraksi kesehatan, mandi mie ramen menjadi pengalaman unik bagi para wisatawan yang ingin merasakan sensasi tak terlupakan yang hanya ada di Jepang. Fenomena ini mencerminkan bagaimana Jepang bisa menggabungkan unsur budaya pop, makanan, dan kebugaran dalam satu pengalaman yang menghibur sekaligus menenangkan, sehingga menarik perhatian pengunjung dari seluruh dunia. Kecintaan terhadap KitKat. Di Jepang, KitKat telah menjadi lebih dari sekadar coklat. Ia telah berkembang menjadi bagian penting dari budaya konsumen yang sangat kreatif. Dengan berbagai rasa eksotis yang hanya bisa ditemukan di negara ini, seperti wasabi, sweet potato, dan green tea matcha, KitKat telah mencuri hati banyak orang Jepang. Keunikan ini tidak hanya berfokus pada variasi rasa, tetapi juga pada budaya, omiyage, tradisi memberi hadiah khas daerah, di mana KitKat dijadikan oleh-oleh dalam edisi terbatas yang disesuaikan dengan rasa khas tiap wilayah, seperti rasa apel di Aomori atau rasa sake di Kyoto. Bahkan, beberapa toko di Jepang khusus menjual KitKat dengan pilihan rasa yang sulit ditemukan di tempat lain, menjadikannya objek koleksi yang diinginkan. Kecintaan orang Jepang terhadap KitKat juga terlihat dalam kampanye pemasaran mereka yang sangat kreatif, seperti meluncurkan edisi premium atau kolaborasi dengan merek-merek besar. Fenomena ini mencerminkan bagaimana Jepang mampu mengangkat produk global menjadi lebih dari sekadar makanan ringan, menjadikannya bagian dari identitas budaya dan kebiasaan sehari-hari. Tradisi makan KFC pada hari Natal. Di Jepang, tradisi makan KFC pada hari Natal telah menjadi fenomena yang cukup unik dan aneh bagi banyak orang di luar negeri. Meskipun Natal bukan hari libur resmi di Jepang, sejak tahun 1974, KFC, Kentucky Fried Chicken, berhasil mengasosiasikan dirinya dengan perayaan ini melalui kampanye pemasaran yang brilian. Berkat iklan yang mengajak orang Jepang untuk merayakan Natal dengan KFC Christmas, restoran ini menjadi pilihan utama untuk hidangan malam Natal, menggantikan makan malam tradisional barat yang biasanya berupa kalkun. Banyak keluarga di Jepang kini memesan paket spesial Natal dari KFC, yang terdiri dari ayam goreng, roti, dan berbagai hidangan sampingan, bahkan berbulan-bulan sebelum tanggal 25 Desember. Hal ini mencerminkan betapa kuatnya pengaruh budaya barat di Jepang. Namun juga bagaimana masyarakat Jepang dengan cerdas mengadaptasi tradisi asing menjadi sesuatu yang unik, menciptakan tradisi baru yang sangat populer hingga kini. Mata tuna. Medema, atau yang lebih dikenal dengan sebutan mata tuna, adalah sebuah tradisi unik yang berasal dari Jepang, di mana orang-orang dengan sengaja melatih otot mata mereka untuk tidak melihat objek tertentu. Dalam praktik ini, seseorang akan berusaha mengaburkan penglihatan mereka terhadap objek atau orang yang ada di sekitarnya, seolah-olah mereka menderita kebutaan sementara. Meskipun terdengar aneh, tradisi ini sebenarnya memiliki tujuan yang mendalam dalam budaya Jepang, terutama dalam konteks sosial. Medema seringkali digunakan sebagai cara untuk menghindari kontak mata yang terlalu langsung, yang dalam budaya Jepang bisa dianggap tidak sopan atau terlalu agresif. Dengan melatih diri untuk tidak melihat, seseorang bisa menghindari situasi yang dianggap tidak nyaman atau menghindari terlalu banyak perhatian. Praktik ini mencerminkan betapa pentingnya kesopanan dan kebijakan sosial dalam interaksi sehari-hari di Jepang, di mana perhatian yang berlebihan atau tatapan langsung bisa dianggap sebagai pelanggaran norma. Tangisan Bayi Naki Sumo. Festival Tangisan Bayi Naki Sumo adalah salah satu tradisi unik dan menarik yang diadakan setiap tahun di Jepang, khususnya di Kuil Sensoji di Tokyo. Dalam festival ini, para sumo wrestlers atau pegulat sumo berkompetisi untuk membuat bayi menangis dengan cara menggendong mereka di arena sumo. Tradisi ini bermula dari keyakinan bahwa tangisan bayi dapat mengusir roh jahat dan membawa keberuntungan serta kesehatan bagi bayi tersebut. Para pegulat sumo, yang dikenal dengan kekuatan fisiknya, berusaha membuat bayi menangis dengan berbagai cara, seperti membuat wajah lucu atau mengucapkan kata-kata keras. Meskipun kedengarannya aneh, festival ini dipenuhi dengan kebahagiaan dan tawa, karena orang tua bayi yang terlibat berharap anak-anak mereka akan diberkahi dengan kekuatan dan umur panjang. Festival Naki Sumo bukan hanya sebuah acara budaya yang menyenangkan, tetapi juga merupakan bagian dari tradisi Jepang yang menekankan pentingnya perlindungan dan kesejahteraan bagi generasi muda.